Saya Ilham Barul Alam ingin menerangkan tentang media pembelajaran yaitu Canva. Nah, di Canva ini ada berbagai macam media pembelajaran yaitu presentasi, media sosial, video, produk cetak, spreadsheet, papan tulis dan lain-lain. Karena saya sudah membuat yaitu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Barul Alam. Di sini ingin menjelaskan tentang materi tumbuhan sumber kehidupan bumi. Yang pertama, apa itu tumbuhan? Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Karena kemampuan ini, tumbuhan menjadi sumber utama energi bagi makhluk hidup lain, termasuk manusia dan hewan. Selanjutnya itu alasan tumbuhan menjadi sumber kehidupan. Yang pertama untuk menghasilkan oksigen atau O2 untuk proses pernapasan makhluk hidup, menghasilkan makanan atau glukosa melalui fotosintesis, menjadi produsen dalam rantai makanan, menjaga keseimbangan ekosistem termasuk mengurangi polusi udara, dan yang terakhir menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup. Selanjutnya, tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri loh. Proses memasak ini namanya fotosintesis. Apa yang dibutuhkan untuk fotosintesis? Yang pertama itu sinar matahari. Sinar matahari adalah energi untuk tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua air. Air ini diserap dari tanah oleh akar. Yang ketiga karbon dioksida atau CO2. Ini adalah udara kotor dari kita ataupun asap kendaraan. Tumbuhan suka sekali menghirupnya. Apa hasil dari fotosintesis? Yaitu yang pertama yaitu makanan atau gula atau glukosa. Ini yang membuat tumbuhan bisa bisa tumbuh besar dan menghasilkan buah untuk kita makan. Yang kedua oksigen atau O2, ini adalah udara bersih yang kita butuhkan untuk bernapas. Selanjutnya itu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar, fungsinya untuk menyerap air dan mineral serta menguatkan tumbuhan agar berdiri kokoh. Yang kedua ada batang, fungsinya untuk menopang tumbuhan serta mengalirkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada daun, berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis serta mengatur penguapan. Yang keempat ada bunga, berfungsi untuk alat perkembangbiakan. Yang terakhir ada buah dan biji, berfungsi untuk tempat perkembangan biji serta biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, kenapa tumbuhan penting banget? Yang pertama tumbuhan adalah sumber makanan. Kita makan nasi dari padi, sayur, dan buah, semua dari tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan itu sumber udara. Mereka memberi kita oksigen gratis setiap hari. Terusnya tumbuhan itu bisa menjadi tempat tinggal. Pohon menjadi rumah bagi burung, tupai, dan banyak hewan lain. Dan yang terakhir tumbuhan berfungsi untuk menyerap air. Akar pohon membantu menyerap air hujan, jadi kita tidak mudah kebanjiran. Jadi kesimpulannya, tumbuhan adalah pahlawan super yang paling penting di bumi karena mereka melakukan dua hal hebat sekaligus. Yang pertama, mereka juru masak. Tumbuhan membuat makanan sendiri lewat fotosintesis menggunakan matahari, air, dan udara kotor atau CO2. Makanan ini kemudian dimakan oleh semua makhluk hidup lain. Yang kedua, mereka pembersih udara. Sebagai hadiah dari memasak, tumbuhan mengeluarkan oksigen atau O2, yaitu udara bersih yang kita butuhkan untuk bernapas dan hidup sehat. Tanpa tumbuhan, tidak akan ada makanan dan udara bersih. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga dan menyayangi semua tanaman di sekitar kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Barul Alam. Di sini ingin menjelaskan tentang media pembelajaran yaitu Nearpod. Di Nearpod ini ada berbagai macam media pembelajaran. Saya contohkan. Sini ada berbagai media pembelajaran, sangat banyak sekali. Tapi karena saya sudah membuat satu yaitu quiz dan dengan activity yaitu time to climb. Jadi saya akan menjelaskan cara kerjanya. Cara kerjanya itu sangat mirip seperti Kahoot ya teman-teman. Saya akan mulai activity-nya.
Ini POV sebagai guru. Ini POV sebagai guru. Jadi guru hanya mulai saja. Seperti ini tampilannya. Jadi di sini siswa harus menyelesaikan kuis yang diberi oleh guru sepertinya, dan ada waktunya. Sudah, itu adalah media pembelajaran modern dengan nama Nearpod. Dan ini tampilan dari siswa. Di sini kita bisa memilih karakter. Nah, saya menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lambarul Alam. Di sini ingin menjelaskan tentang media pembelajaran, yaitu Padlet. Di Padlet ini kita bisa membuat berbagai macam. Ada papan diskusi, kreator aktivitas kelas, rencana pembelajaran, yaitu dan lain-lainnya. Karena saya akan mencoba yaitu papan diskusi. Nah, jadi papan diskusi ini salah. Kita lihat topiknya di sini apa. Misalnya siapa lampu. Siapa penuh lampu? Di sini kita bisa merespon, misalnya penuh lampu itu Abraham Lincoln misalnya. Misalnya ada lagi Thomas Alva Edison. Jadi kita berdiskusi siapa sih sebenarnya penemu lampu ini gitu. Jadi para murid-murid bisa berdiskusi di aplikasi Padlet ini. Jadi entah itu soalnya mungkin apa itu tumbuhan atau apa segala macam. Ini hanya contoh ya, jadi siapa penemu lampu. Dan juga di sini ada apa? Ayat dari itu. Sekian saja. Sekian penjelasan tentang Padlet dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Barul Alam ingin menjelaskan tentang media pembelajaran modern, yaitu Tingling.
Di Tingling ini kita bisa membuat berbagai macam media pembelajaran. Ada 6 tipe, yaitu image, 360 image, 3D model, video, 360 video, mixed content. Tapi di sini saya sudah membuat yaitu image dengan media gambar. Jadi Tingling ini jadi pada media pembelajaran Tingling ini guru bisa menjelaskan kepada siswa menggunakan media yaitu gambar atau video ataupun yang ada pada web ini. Contohnya seperti ini, yaitu Candi Prambanan. Jadi kita sebagai guru bisa menjelaskan dengan jelas. Apa itu Candi Prambanan? Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Terus selanjutnya yaitu sejarah Candi Prambanan itu. Jadi sejarah Candi Prambanan, sebagainya. Di sini juga ada fitur immersive reader, yaitu suara. Jadi kita bisa mendengarkan saja. Sejarah Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu termegah di Indonesia yang didirikan pada abad ke-9 Masehi. Nah, seperti itu. Jadi pada aplikasi Tingling ini yaitu mempermudah kita sebagai guru untuk menerangkan materi yang akan diajarkan kepada murid atau siswa dan tidak kesulitan untuk membuat seperti PPT atau apalah yang lain yang lebih sulit. Jadi aplikasi Tingling ini benar-benar mempermudah guru dalam mengajar gitu. Sekian penjelasan media pembelajaran Tingling dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Barul Alam, di sini ingin menjelaskan media pembelajaran yaitu Wizard.me. Nah, di Wizard.me ini berfungsi untuk membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selain membuat, kita juga bisa menggunakan lembar kerja yang sudah dibuat oleh orang lain. Kita bisa menggunakannya dengan bebas. Nah, di sini kita bisa membuat berbagai macam, yaitu pertama ada open question, terus ada multiple choice, blank, fill on image, matching, table, sorting, menggambar, teks, menggunakan gambar, video, link, embed, discussion, reflection, word search puzzle, import dari Canva atau import dari worksheet. Karena kita sudah membuat, jadi kita menggunakan yang kita sudah buat saja. Ke preview siswa. Nah, jadi media pembelajaran Wizard.me ini berbentuk seperti ini. Jadi para guru membuat soal untuk siswa dan siswa hanya menjawab saja. Seperti ini. Apa nama dari benua terbesar? Asia. Terus di sini mencocokkan Indonesia di mana? Iya, Italia di mana? Dan Mesir berada di mana? Nah, selanjutnya di sini yaitu menggambar benua. Di siswa disuruh untuk menggambar benua Australia dengan tepat. Ya, segitu saja penjelasan media pembelajaran Wizard.me dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Barul Alam. Di sini ingin menerangkan tentang media pembelajaran yaitu Sisau. Nah, di Sisau ini kita bisa membuat berbagai macam media pembelajaran, screen record, text
reflection, voice reflection, student choice note, drag and drop, fill in the blank, multiple choice, dan reading fluence. Tapi karena saya sudah membuat quiz sama seperti sebelumnya, jadi di sini saya sudah bisa menaruh student instruction atau instruksi buat siswa, teacher notes. Di sini saya akan POV sebagai siswa. Oke. Sini kita sudah disuruh membaca. Oke. Tidak mempunyai 46 kotak. Kita drop, cek. Salah. Cek lagi. Oke. Berapa ya? Next. Sudah selesai. Done. Present class. Sekian tentang media pembelajaran, yaitu Sisau. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Bahrul Alam di sini ingin menjelaskan media pembelajaran, yaitu Quizzalis. Nah, Quizzalis ini mirip dengan Quizizz ataupun ya yang lainnya. Di sini kita bisa membuat quiz ataupun game semacamnya. Karena kita sudah membuat, kita akan mengecek. Nah, ini tampilan untuk siswa seperti ini. Sebentar, sedang prepare. Oke, start. Dan ini di waktu yaitu 30 detik setiap soalnya. Nah, tadi itu penjelasan, tadi itu POV dari siswa, sekarang POV dari gurunya itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat soal-soal, lihat leaderboard, siapa yang posisi pertama, kedua, ketiga, dan lain-lainnya. Dan juga dan lain-lain seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Bahrul Alam di sini ingin menjelaskan tentang media pembelajaran terbarukan, yaitu YouTube. Nah, YouTube merupakan media pembelajaran yang sangat mudah dan sangat bagus sekali untuk digunakan, apalagi oleh guru. Karena YouTube ini menyediakan berbagai macam materi yang berupa audio visual dan sangat banyak sekali, entah itu materi agama, materi PKN, IPA, seni budaya, seni rupa, tari, ataupun yang lainnya. Dan juga YouTube ini memberikan
Dan juga YouTube ini memberikan akses gratis ke perpustakaan pengetahuan global, itu menghilangkan batasan biaya dan lokasi. Ini adalah inti dari demokratisasi pendidikan. Terusnya formatnya audiovisual, itu kelebihan lagi lainnya. Dan YouTube juga fleksibel, bisa digunakan oleh siapa saja, entah itu orang tua, guru, murid, ataupun orang biasa sekalipun, dan bisa mengatur kecepatan dan waktu belajar sendiri. Mudah guru dalam menerangkan materi tentang benua ini karena YouTube ini berbasis audiovisual, jadi memudahkan guru menjelaskan. Jadi guru tidak hanya menjelaskan melalui buku saja atau melalui PPT saja. Jadi guru menampilkan video dari YouTube ini untuk membuat murid lebih memahami tentang materi tersebut. Sudah cukup sekian penjelasan media pembelajaran YouTube dari saya. Kurang lebih warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Barul Alam di sini ingin menjelaskan tentang media pembelajaran yaitu TED-Ed. TED-Ed ini sangat cocok untuk mengajar, apalagi mengajar anak SD, karena TED-Ed ini menghadirkan video edukasi animasi yang singkat, menarik, dan dikurasi secara ahli, dibuat dalam kolaborasi antara animator, filmmaker, dan pakar subjek. Terus juga keunggulan dari TED-Ed ini yang pertama penyajiannya yang singkat, karena rata-rata videonya berdurasi 3-6 menit saja. Terus selanjutnya memiliki kurikulum yang luas, karena konten dalam media pembelajaran TED ini mencakup berbagai mata pelajaran mulai dari sains, sastra, sejarah, filosofi, hingga psikologi. Terus juga pada media pembelajaran TED ini kita bisa guru bisa mengambil video TED apapun dan menambahkan kuis. Jadi ketika kita menggunakan customized lesson, guru bisa menambahkan berbagai macam kuis serta jawabannya. Terus juga aplikasi TED ini memiliki kredibilitas akademik karena konten pada TED ini dibuat dengan kolaborasi antara pendidik, yaitu untuk akurasi, dan animator untuk daya tarik, memastikan baik substansi maupun penyajiannya luar biasa. Dan manfaat bagi siswanya yaitu memperoleh pemahaman yang cepat dan mendalam tentang topik yang sulit, serta mendapatkan inspirasi dari ide-ide baru yang menarik. Terus manfaat untuk gurunya yaitu menghemat waktu persiapan dengan menggunakan video yang sudah tersedia pada TED ini, dan juga guru dapat menambahkan kuis serta pertanyaan lainnya menggunakan fitur Think, Dig Deeper, dan Discuss. Sekian penjelasan media pembelajaran TED dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Barul Alam di sini ingin menjelaskan tentang media pembelajaran yaitu Wayground atau bisa disebut Quizizz. Ya, Quizizz merupakan platform gamifikasi yang dirancang untuk membuat, menyelenggarakan, dan memainkan kuis interaktif secara langsung di kelas atau live atau sebagai tugas rumah. Pada Quizizz ini terdapat banyak sekali game-game seru, yaitu pertamanya ada keliling dunia, pengetahuan alam, muatan umum, logika, benar atau salah, maupun matematika, bahasa Inggris, seni bahasa, ilmu sosial, bahasa dunia, pengetahuan alam, ilmu keterampilan dan komputer,
ekonomi karir, seni kreatif, dan lain sebagainya. Di sini sebagai contoh saya akan memainkan kuis game pengetahuan alam. Nah, seperti inilah bentuk media pembelajarannya, yaitu menggunakan kuis game interaktif. Nah, adapun selain pengetahuan alam yaitu matematika, bahasa Inggris, dan lainnya. Pada media pembelajaran Quizzes, juga guru mendapatkan data real time tentang kinerja seluruh kelas dan dapat segera mengidentifikasi konsep mana yang belum dipahami siswa. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian penjelasan 10 media pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.